besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat sore, dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Ya, puji Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti siaran langsung, baik radio, video, internet, DVD dimanapun berada, baik dalam negeri, luar negeri, saya sampaikan selamat beribadah. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita buka ibadah kita pada sore petang malam hari ini. Kita pujikan kunaikan syukur kepadamu. Dan kami undang ke sidang, yuk sama-sama bangkit berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ayat yang kedua, jubah putih Kau beri padaku, yang Kau sucikan dengan darah-Mu. Di surga yang mulia beribu salehmu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kembali ayat yang pertama. Nanti pada kornya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur padamu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang sudah memberikan perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini lewat doa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, biarlah sungguh-sungguh Tuhan lewat doa penyembahan ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Menghadapi keadaan dunia akhir zaman ini Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Namun kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk menyelenggarakan ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa kami dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer,
kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, Engkau urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Sungguh-sungguh suasana surga ada di tengah kami, sungguh-sungguh hadirat-Mu nyata di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sampai di hadirat-Mu Tuhan mengulurkan tangan bagi kami semua. Tuhan mengadakan keajaiban di tengah kami sesuai kebutuhan kami. Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Demikian saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian yang ada di luar kota, luar pulau dan lain-lain, Engkau jaga, lindungi, sertai sampai tiba kembali di Surabaya, kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami semua. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian 213 nyanyian rohani. 213 nyanyian rohani. Aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya, ku dijangkaunya, ku jangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. 2, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu, untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Puji Tuhan. Kita lanjut, satu kota tanpa malam, dan kami undang kesedihannya sama-sama bangkit berdiri. Aku rindu ke sana, Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Dan Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam.
Maha mulia. Rindu ke sana, temu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku sertamu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam, kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha mulia. Aku rindu ke sana, Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Harapanku, tujuan hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan ya, tentunya kita rindu semua masuk kota suci, yaitu Yerusalem yang baru, saudara ya. Namun itu kita tidak akan terjadi kalau kita tidak taat, tidak setia di dalam pelayanan ibadah kita, saudara ya. Sehingga kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita mau berjuang untuk tetap setia beribadah, melayani Tuhan ya. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menyenangkan Tuhan. Dan kita bisa masuk, yaitu kota suci Yerusalem yang baru ya. Kita pujikan menyenangkanmu 138. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dua, Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Ayat yang kedua. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Apapun masalah persoalan kita tetap untuk bisa menyenangkan hatinya Tuhan ya. Sebab Tuhan sanggup untuk menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan mau menyempurnakan kita ya. Puji Tuhan, kita pujikan Tuhan pasti sanggup. Bukanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya nyanyian rohani nomor 20. Waktu Tuhan tolong saya. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa Tuhan manggil saya, waktu putus asa Tuhan panggil saya, dengan suaranya manis merdu Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah, sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. 3, hatiku senanglah, hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah, sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, kor waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebaslah, sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Puji Tuhan. Sebagai menyambut firman Tuhan, kita pujikan 228. 228.
penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kembali ke atas dan kami undang kesedihannya untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Jamalah hidupku Tuhanku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhanku. Sekali lagi kita angkat tangan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi kami dengan air kehidupan yang dari surga, firman-Mu, Roh-Mu yang suci dan kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya air dari surga, air kehidupan dari surga yang mampu memberikan kepuasan sejati dalam hidup kami, kebahagiaan sejati. Sampai pun dalam penderitaan kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Dan air kehidupan dari surga sanggup untuk memandikan kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini, air kehidupan yang dari surga. Curahkanlah di tengah-tengah kami sekalian. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, oh sore malam ini firman dan Roh Kuduslah yang
yang mendorong mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kami Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih membaca kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15 ya. Wahyu 1 ayat yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah. Saudara, inilah penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai hakim yang adil. Penampilan pribadi Yesus sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi dunia ini saja, yang akan menghakimi dengan benar dan adil. Hakim yang adil. Tandanya yang pertama, kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian, di dalam perapian. Kita sudah mendengar tembaga itu adalah penghakiman atau penghukuman. Ya, tembaga sama dengan penghakiman atau penghukuman. Itu tembaga. Ya, itu penghakiman atau penghukuman. Ya. Kemudian yang kedua, suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini menunjuk firman nubuat. Firman nubuat, ya. Pembukaan rahasia firman Allah yang mengungkapkan dosa-dosa dalam sidang jemaat, ya. Yang mengungkapkan dosa-dosa dalam sidang jemaat supaya hadirat Tuhan tidak dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat, supaya hadirat Tuhan tidak tersembunyi dalam sidang jemaat. Ini bagaikan desau air bah, begitu keras, begitu menggentarkan hati. Betul, kalau dosa-dosa itu ditunjukkan, itu firman nubuat. Tapi juga berarti firman nubuat itu, yaitu pembukaan rahasia firman Allah yang mengungkapkan segala sesuatu yang belum terjadi. Yang mengungkapkan segala sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti terjadi di akhir zaman. Terutama tentang kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Dan tentang penghukuman Tuhan atas dunia. Nah, ini juga menggetarkan hati. Menggetarkan hati. Seperti mendengar suara desau air bah. Nah, ini firman nubuat. Ya. Jadi Yesus sebagai hakim yang adil, suaranya bagaikan desau air bah. Itu firman nubuat. Ya. Firman nubuat. Semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita bisa mengerti, ya. Apa gunanya firman nubuat ini? Suaranya bagaikan desau air bah. Apa gunanya? Kegunaan firman nubuat atau suaranya yang bagaikan desau air bah itu. Yang pertama, yang pertama supaya gereja Tuhan tidak masuk dalam penghukuman dunia di akhir zaman itu, ya. Supaya gereja Tuhan tidak masuk dalam penghukuman dunia
di akhir zaman ini. Seperti yang terjadi di zaman Nuh, dunia dihukum dengan air bah. Akhir zaman dunia akan dihukum dengan api dari langit. Ya, ini. Jadi supaya gereja Tuhan tidak masuk dalam penghukuman Tuhan atas dunia di akhir zaman. Seperti zaman Nuh dulu, dunia dihukum dengan air bah. Nah, ini suara desau air bah, supaya tidak masuk hukuman seperti zaman Nuh. Zaman akhir, dunia akan dihukum dengan api dari langit. Nah, ini gunanya firman nubuat, suara bagaikan desau air bah. Supaya gereja Tuhan kita tidak masuk dalam penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan atas dunia di akhir zaman. Seperti zaman Nuh, dunia dihukum dengan air bah. Nah, zaman akhir dunia akan dihukum dengan api dari langit. Itu jangan sampai masuk di sana. Yang kedua, B, Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ini suara seperti desau air bah juga. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah ini saudara. Jadi kenapa harus ada suara desau? Yesus sebagai hakim adil harus mengeluarkan suara bagaikan desau air bah, firman nubuat. Pertama supaya kita tidak dihukum, tidak dihakimi, tidak dihukum. Yang kedua supaya gereja Tuhan disucikan dan diubahkan. Supaya gereja Tuhan disucikan sampai sempurna, sama mulia dengan Yesus, sama mulia dengan Yesus, menjadi mempelai wanita surga. Supaya gereja Tuhan disucikan dan diubahkan sampai sempurna, sama mulia seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga, sehingga layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai, dengan suara penyembahan haleluya yang bagaikan desau air bah. Nah ini satu. Jadi suara Tuhan bagaikan desau air bah, supaya kita tidak masuk hukuman seperti Nuh dihukum air bah. Kita jangan masuk hukuman air bah, api dari langit. Kedua, supaya gereja Tuhan disucikan, diubahkan sampai sempurna, sama mulia seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga yang siap, layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja segala raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai, dengan suara penyembahan haleluya, dengan suara penyembahan haleluya yang bagaikan desau air bah. Suara haleluya bagaikan desau air bah itu. Semoga kita bisa mengerti ini. Jadi dua ini. Jadi Tuhan menyampaikan firman nubuat sekarang. Suara bagaikan desau air bah, keras memang. Supaya kita tidak masuk penghukuman, tetapi supaya kita bisa terangkat di awan-awan yang permai, dengan suara penyembahan bagaikan suara penyembahan haleluya, bagaikan desau air bah juga. Bagaikan desau. Jadi kalau firmannya seperti desau air bah yang kita terima sekarang, maka nanti mulut kita, kalau Tuhan datang, mulut kita seperti suara Tuhan, bagaikan desau air bah, penyembahan haleluya. Semoga kita bisa mengerti malam hari ini. Ya, ayo. Jadi kita harus waspada. Satu kata yang sering diremehkan, satu kata haleluya itu sering diremehkan. Orang tidak mau kadang-kadang bilang haleluya itu. Pengalaman saya menolong orang kerasukan setan terakhir, mau bilang haleluya itu susah, betul-betul susah, betul-betul susah berjuang. Nah ini, satu kata haleluya yang sering diremehkan ini waspada, sebab satu kata haleluya ini memisahkan antara gereja Tuhan
gereja Tuhan yang sempurna, yang terangkat di awan-awan, yang permai, dengan gereja Tuhan yang ketinggalan di bumi, mengalami penghukuman kekal. Jadi betul-betul firman itu tidak boleh bilang beda sedikit, cuma beda haleluya. Satu kata ini justru garis tegasnya di mana kita. Kata haleluya ini menggaris, garis tegas di mana kita. Mau naik, terangkat di awan-awan dengan desau air bah, haleluya, atau ketinggalan. Ketinggalan di dunia ini. Ketinggalan di dunia saat Yesus datang kedua dan mengalami penghukuman api dari langit dan api neraka. Jadi ini waspada. Ya, satu kata saja beda, bahaya. Itu garis tegas dari Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan sepatah kata firman. Nah itu. Ada yang mengatakan katakan sepatah kata firman. Itu sudah luar biasa. Kuasanya luar biasa, tapi juga pemisahannya luar biasa. Luar biasa. Jadi kita harus pas, ikut Tuhan itu harus persis. Jangan bilang, enggak apa-apa beda sedikit. Jangan, harus persis. Betul-betul persis. Seperti Alkitab. Seperti Alkitab. Semoga kita bisa mengerti pada malam hari. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus menyembah Yesus sebagai Raja, mempelai pria surga dengan suara haleluya, dengan suara haleluya. Ayo persiapan. Jadi sungguh-sungguh pada saat kedatangan Yesus kedua kali, kata haleluya ini yang memisahkan gereja yang terangkat dengan gereja yang tertinggal. Gereja yang tertinggal. Ya, semoga kita bisa. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus menyembah Yesus dengan kata haleluya, dengan suara haleluya. Tidak sembarang bisa haleluya. Siapa yang boleh menyembah dengan haleluya? Siapa yang boleh menyembah dengan semua bisa haleluya, tapi diterima atau tidak? Siapa yang boleh menyembah dengan haleluya? Sama ada ayat mengatakan siapa menyeru nama Tuhan, siapa yang boleh menyeru nama Tuhan, sama. Tidak sembarang. Siapa yang boleh menyembah dengan haleluya? Jawabannya di dalam kitab Wahyu pasal 19 tadi, di surga ada penyembahan haleluya. Oleh sebab itu di bumi dan di surga harus sama. Di bumi dan di surga harus sama. Wahyu 19 ayat 1, ayat yang ketiga dan ayat 45. Mari. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 3, dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 4, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi siapa yang boleh menyembah Tuhan dengan suara haleluya, dengan kata haleluya, adalah orang yang takut akan Tuhan. Saja, kamu semua hambanya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu yang boleh menyembah haleluya. Saja, lainnya bisa berkata haleluya, tapi tidak sampai di hadirat Tuhan kalau tidak takut akan Tuhan. Saja, jadi ini syaratnya. Saja, siapa yang boleh menyembah dengan suara haleluya? Jawabannya adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu. Semoga kita. Jadi inilah kenapa Tuhan sebagai hakim adil mengeluarkan suara bagaikan desau air bah. Mengerikan, menakutkan, menggentarkan. Itu firman nubuat. Seperti singa mengaum. Supaya gereja tidak masuk penghukuman air bah, penghukuman api. Dan supaya gereja Tuhan bisa sempurna, disucikan. Dan bisa mengeluarkan suara bagaikan desau air bah. Haleluya. Bagaikan desau air bah juga. Untuk menyambut
kedatangan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu mulai sekarang kita harus sudah menyembah dengan suara haleluya. Menyembah Yesus Raja, mempelai pria surga dengan suara haleluya. Tapi ada syaratnya, siapa yang boleh? Orang yang takut akan Tuhan. Apa orang takut akan Tuhan? Praktek takut akan Tuhan. Saja praktek kehidupan yang takut akan. Banyak orang bilang, oh saya takut sama Tuhan, saya takut. Boleh, tapi seringkali cuma di mulut. Cuma di mulut, prakteknya tidak. Kami hamba Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Takut yang bagaimana? Harus ada prakteknya. Takut akan Tuhan. Praktek pertama di dalam Amsal pasal yang ke-8, surat Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, ya, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat dusta. Inilah orang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan membenci dosa sampai dusta, membenci dusta. Itu namanya takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan. Bukan cuma takut akan Tuhan, takut. Tapi praktek takut akan Tuhan tapi dusta, ketawa-ketawa. Itu enggak takut sama Tuhan. Itu melawan Tuhan justru. Ya, kita berbuat dosa, sudah tahu berbuat dosa, kita lanjutkan berbuat dosa. Itu enggak takut, menantang Tuhan justru. Sekalipun dia bilang kita harus takut sama Tuhan, itu menantang Tuhan kalau berbuat dosa, kalau dusta. Tapi biarlah, mari malam ini betul-betul sesuai firman. Ya, orang yang bisa menyembah haleluya, menyembah Sang Raja, mempelai pria surga, adalah orang yang takut akan Tuhan. Prakteknya takut akan Tuhan adalah membenci dosa-dosa sampai membenci dusta, membenci dusta. Ayo sungguh-sungguh malam supaya doa kita sampai di hadapan Tuhan. Amin, satu di hadapan Tuhan. 7 anak sekewa menyeru nama Yesus, nama Yesus, ngusir setan, malah setannya datang dirobek-robek bajunya, digagai semua. Karena hidupnya tidak berkenan. Yang bisa menyeru nama Yesus, haleluya, hanya orang yang takut akan Tuhan. Benci dosa sampai membenci dusta, itu naik ke hadirat Tuhan. B, praktek saudaraku takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Yosua, saudara, di dalam kitab Yosua, saudara, ini takut akan Tuhan, saudara. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, prakteknya yang kedua. Beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Tidak ada paksaan, tulus ikhlas, rela menderita dan lain. Setia dan tulus ikhlas, setia dan berkobar-kobar. Setia dan tulus ikhlas, setia dan berkobar-kobar. Nah, inilah orang takut akan Tuhan. Kalau orang tidak beribadah ketawa-ketawa, saya takut sama Tuhan. Wah, itu bohong. Saya bohong. Itu menantang Tuhan. Ya, menantang Tuhan. Saya, ayo, bagaimana saat-saat kita tidak bisa ibadah? Bagaimana? Apa kita takut seperti kita umpama jadi pegawai, tidak masuk kantor? Coba. Apa senang-senang? Apa-apa. Wah, sebentar lagi dipecat. Takut. Alasan apa aku ya? Tidak masuk. Apa ini? Pasti. Sama dengan beribadah. Lebih dari. Mari. Ya, takut akan Tuhan itu beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Setia dan berkobar-kobar. Tidak mau dihalangi apapun. Nah, itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, banyak ya orang mau sekolah, apalagi sekolahnya ketat. Ya. Sekolah yang ketat, saya tahu sendiri. Kalau sakit, bawa surat dokter tapi tetap ulangan. Kalau ada ulangan, tetap ulangan. Nggak, seenaknya nggak masuk, tetap ulangan. Sesudah ulangan baru boleh pulang. Ulangan harian. Kalau enggak, nilai terendah juga. Ketat, jadi takut. Biar sakit-sakit belajar.
Nah, ini takut karena nilainya jelek. Nah, bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Takut enggak sama Tuhan? Malah kita enggak ibadah, malah ketawa-ketawa. Bagaimana kita bisa menyeru nama Yesus? Bagaimana kita bisa menyeru haleluya? Nah, ayo sungguh-sungguh. Setia dan tulus mulai dari saya. Jangan menipu jemaat. Saya sendiri enggak datang. Ayo. Wah, menipu. Mulai dari gembalanya dulu, ada enggak? Mulai dari gembalanya. Kalau gembalanya enggak ada, dombanya cerai-berai sudah. Gembalanya dulu. Ayo semuanya. Setia dan tulus. Setia berkorban. Tidak mau dihalangi oleh apapun. Sampai satu waktu tidak bisa dihalangi apapun. Tuhan selalu buka jalan. Amin. Tuhan selalu buka jalan. Semoga kita bisa. Itu takut akan Tuhan. Satu lagi takut akan Tuhan. Ya, dalam kitab Pengkhotbah, takut akan Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah 12. Inilah mari Tuhan memperdengarkan sebagai hakim yang adil. Yesus itu akan mengadili dengan benar dan adil di takhta putih, akan menghukum orang-orang berdosa. Dia sekarang perdengarkan suaranya yang bagaikan desau air bah. Firman nubuat, firman yang keras sekarang. Firman yang menunjuk dosa-dosa bagaikan menakutkan. Wah, enggak mau datang. Dosa terus yang ditunjuk. Yang ngeri. Nah, itu enggak apa-apa. Untuk menyucikan kita. Untuk mengubahkan sampai sempurna. Sampai kita bisa terangkat. Diawan dengan suara desau air bah juga. Haleluya. Kita bersama dengan dia. Selama-lamanya. Nah, mulai sekarang harus sudah bisa menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga dengan suara haleluya. Suara haleluya. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Siapa yang boleh? Orang yang takut akan Tuhan. Prakteknya yaitu pertama membenci dosa sampai dengan dusta. Benci dosa. Yang kedua, setia dan tulus ikhlas, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi apapun. Yang ketiga, satu lagi, ini praktek takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah ini. Takut akan Tuhan adalah pegang perintahnya. Pegang pengajaran yang benar perintah. Dan taat dengar-dengar. Nah ini satu. Ayo sampai daging tak bersuara lagi. Itu takut. Seringkali kita takut pada orang. Tidak takut sama Tuhan. Coba kalau bos perintah korupsi. Tidak mau PHK. Ayo dengar mana? Dengar suara Tuhan, takut sama Tuhan atau takut sama bos? Ayo. Nah, seringkali kita, wah ya daripada PHK ya sudah ikuti suara manusia. Bukan firman Tuhan. Nah, bagaimana dia mau menyembah Tuhan? Dia hargai manusia lebih dari Tuhan. Bagaimana? Oh Yesus, haleluya. Tidak diterima. Tidak diterima. Harus taat dengar-dengar. Pada firman Tuhan. Sampai daging tak bersuara lagi. Apapun resiko yang kita hadapi. Itu orang takut. Abraham, persembahkan anakmu. Karena Abraham takut sama Tuhan, tidak usah ngomong. Ganti lembu aja, enggak. Tuhan yang tanggung jawab. Amin. Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan. Yang tanggung jawab, yang memberi perintah. Yang memberi perintah. Tanggung jawab. Semuanya. Ayo, sungguh-sungguh malam ini. Kita belajar menyembah Yesus sebagai Raja mempelai pria surga dengan kata haleluya, dengan suara haleluya. Suara haleluya. Sungguh-sungguh yaitu orang yang takut akan Tuhan. Itu 3 prakteknya. Sampai taat, sampai daging tak bersuara lagi. Semoga kita. Nah, ini bisa menyembah Raja. Yesus sebagai Raja mempelai pria. Malam ini praktekkan menyembah Yesus. Ayo mulai dengan takut akan Tuhan dulu. Benci dosa. Ngaku dosa-dosa sekarang akui sampai tidak mau lagi saya. Membenci dosa sampai dusta. Ayo yang belum setia dalam ibadah. Saya mau setia. Sekarang. Dan yang belum taat sering melawan firman. Takut sama orang.
takut sama siapa? Sampai melawan Tuhan, melawan firman. Ayo, mulai sekarang apapun resikonya, saya taat pada firman. Nah, ini orang yang bisa menyembah raja, mempelai pria surga dengan haleluya. Hasilnya, ada hasilnya. Ayo, kalau bisa menyembah, ya, memenuhi syarat menyembah Yesus sebagai raja, mempelai pria surga dengan kata haleluya. Hasilnya, yang pertama, hasil pertama, saudara, Mazmur pasal 29, kitab Mazmur pasal yang ke-29, hasil pertama. Luar biasa tuh kalau penyembahan kita diterima oleh Tuhan. Luar biasa. Karena kita takut sama dia. Karena kita menghargai dia, menghormati dia, takut kepada dia. Kita bisa menyembah dia. Dia akan bela kita betul-betul. Dia sebagai raja segala raja. Dia sebagai mempelai pria surga, kepala bertanggung jawab atas kita. Hasilnya pertama, Mazmur 29 ayat 10 sampai 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Wah, ini raja sanggup memberkati kita. Memberkati kita. Memelihara kehidupan kita. Memberkati kita sampai ke anak cucu. Memelihara kehidupan kita sampai ke anak cucu. Memberkati sampai ke anak cucu. Dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Memelihara kehidupan kita. Di tengah kemustahilan, Tuhan sanggup memelihara. Sang raja ini, raja atas air bah, bersemayam di atas air bah. Waktu zaman Nuh, air bah melanda dunia. Wah, orang kaya, orang pandai, orang apa mati, tidak bisa hidup. Tapi sang raja bisa memberikan kehidupan kepada Nuh sekeluarga. Amin. Nuh sekeluarga. Ayo, jangan mustahilkan. Tidak mungkin saya cuma kecil gini. Bisa. Kalau kita takut akan Tuhan, kita bisa menyembah dia. Penyembahan kita sampai di hadapan raja. Raja itu turun untuk memberkati kita sampai ke anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Sama dengan memelihara kehidupan kita sampai anak cucu di tengah kemustahilan dunia. Bisa. Nuh sekeluarga dipelihara. Yang lain mati semua. Yang hebat, yang dagangnya hebat, yang pandai, yang mati semua. Nuh sekeluarga dipelihara oleh sang raja. Semoga kita dan memberikan damai sejahtera dengan sejahtera. Memberikan sang raja memelihara, juga memelihara jasmani, rohani juga memberikan damai sejahtera. Ini nomor satu maksud. Sang raja memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Ada hati damai. Ini pemeliharaan yang rohani. Sang raja memberikan damai sejahtera, ketenangan kepada kita. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Kalau hati damai, semua enak dan ringan. Yang berat jadi enak. Yang ringan tidak ada lagi. Semua jadi enak dan ringan. Hidup enak ringan. Nikah enak ringan. Ibadah enak ringan. Tidak ada yang mau tinggalkan. Yang enak dan ringan tidak akan ditinggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan. Enak dan ringan. Semoga kita. Ini nomor satu hasilnya. Yang kedua. Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 3. Sang Raja mampu untuk menolong kita. Menolong kita tepat pada waktu. Menyelesaikan segala masalah kita. Sampai yang mustahil. Tepat pada waktunya. Nah, ini raja. Dia raja segala raja. Dia raja mampu menolong kita. Tepat pada waktunya. Mampu menyelesaikan segala masalah kita sampai yang mustahil tepat pada waktu. Masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah apa? Tepat. Kalau doa kita naik di hadapan. Haleluya. Dia turun untuk menolong kita. Amin. Untuk menolong kita. Semoga kita bisa. Ayo sungguh-sungguh malam ini. Saya bahagia menerangkan ini. Ayo. Dia memang hakim yang adil. Tapi untunglah dia masih memperdengarkan suara
bagaikan desau air bah, memperingati kita jangan sampai dihukum. Ini suara desau air bah, firman yang keras menunjuk dosa-dosa, menakutkan. Saudara, menakutkan. Saudara, sungguh-sungguh menakutkan. Tapi untuk menolong kita supaya tidak dihukum, tapi kita bisa terangkat saat Yesus datang dengan suara desau air bah, haleluya, dari 4 penjuru bumi. Di awan-awan. Nah, mulai sekarang ayo belajar masing-masing menyembah Tuhan, menyembah Raja, mempelai-pelai dengan suara haleluya. Tapi ada syaratnya. Bukan semua orang bisa. Ada syaratnya, yaitu orang yang takut akan Tuhan, benci dosa, dusta, setia dalam ibadah pelayanan, dan taat dengar-dengar. Itu yang bisa menyeru haleluya. Dan suaranya didengar oleh Tuhan. Hasilnya Sang Raja memberkati kita sampai ke anak cucu, menjadi berkat bagi orang lain, memelihara kita sampai ke anak cucu di tengah kemustahilan, di tengah kemustahilan, di tengah ketidakberdayaan kita mustahil. Seperti Nuh di zaman air bah. Tidak bisa, orang pandai saja mati, kaya mati. Nuh, tapi betul-betul dipelihara oleh Tuhan, Sang Raja. Yang kedua, dia bisa menolong. Sang Raja bisa menolong kita tepat pada waktu, menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil tepat pada waktu. Tepat pada waktu. Kalau belum ditolong, Sang Raja sedang sibuk dengan pribadi kita. Kalau masalah kita belum ditolong, berarti Yesus Sang Raja masih sibuk dengan pribadi kita ini yang harus ditolong. Mungkin belum taat. Mungkin belum setia, mungkin masih suka dusta, ditolong dulu pribadinya. Kalau pribadinya sudah ditolong, sudah takut akan Tuhan, masalahnya pasti ditolong. Amin, pasti ditolong. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau kita selalu berpidato dan lain, tidak semudah membalik telapak tangan, begitu. Tapi kalau Tuhan semudah membalik telapak tangan. Amin, semudah membalik. Tinggal pribadi kita ini. Ini sudah siap ditolong atau tidak? Sebab kalau orang tidak taat, orang berdosa ditolong terus, selesai masalah jasmani, tapi jiwanya tidak selamat. Tapi kalau jiwanya dulu ditolong, berdosa, ayo berhenti dulu, jangan dusta. Baru yang jasmani ditolong, dua-dua selamat. Amin, dua-dua dapat. Jadi jangan salah paham. Kok tidak ditolong? Saya sudah begini lah. Tunggu dulu, pribadi kita masih sedang ditolong ini. Mungkin belum setia, ayo setia. Belum taat, ayo. Mungkin masih banyak dusta, banyak berbuat dosa, berhentilah. Dan Tuhan pasti menolong semua. Terakhir, yang ketiga, mari Lukas 23. Nah, ini menyembah Sang Raja. Sang Raja bisa membuka pintu Firdaus. Itulah Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 mulai. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, nah ini sama dengan haleluya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Sang Raja mampu mengadakan mujizat bagi kita. Mujizat bagi kita. Saya mengadakan mujizat bagi kita. Sang Raja, Yesus Raja mengadakan mujizat bagi kita. Saya mujizat, yaitu mujizat yang rohani dulu. Menyucikan dan mengubahkan kehidupan. Ini penjahat sudah. Tidak ada harapan sudah. Tidak ada harapan penjahat itu. Secara jasmani tidak ada harapan. Secara rohani tinggal binasa aja. Masuk neraka langsung. Penjahat namanya penjahat. Namanya penjahat. Tapi bisa disucikan, diubahkan. Disucikan, diubahkan. Ini. Sampai saudara bisa mengaku dosa. Itu keubahan hidup. Disucikan, diubahkan. Sang Raja menyucikan, mengubahkan
kehidupan kita seperti penjahat ini. Bisa mengaku dosa, itu pembaharuan. Bisa ngaku dosa. Oh, jarang orang bisa ngaku dosa. Sudah salah, pakai pengacara masih. Sudah salah, salahkan orang lain masih. Suami sudah jelas salah, berselingkuh. Istri, kamu kurang perhatian. Kamu kurang ini. Oh, sulit mengaku dosa. Hanya orang yang diubahkan, disucikan, mengalami mujizat Tuhan. Bisa mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup benar. Penjahat ini di akhir hidupnya, aku bisa ngaku dosa. Kami yang salah. Kami salah. Kami patut dihukum. Kami salah. Dan sesudah itu dia tidak berbuat lagi dosa. Tapi sebelahnya, wah, sudah mau megap-megap, mau mati. Ayo, turunkan kami. Wah, aduh, menghina Tuhan. Sudah salah, menyalahkan Tuhan. Betul-betul binasa. Tapi yang satu, mau melihat sang raja disucikan, diubahkan. Mau menyembah Yesus. Kalau engkau datang, ingatlah aku. Dia disucikan, diubahkan. Mulai dengan mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Hidup benar. Hidup benar. Ini mujizat secara rohani. Mujizat terbesar. Kalau setan bisa berubah, sudah setan berhenti berbuat dosa. Sudah hidup benar. Karena dia tahu neraka begitu dahsyat. Tapi setan tidak punya tubuh. Tidak punya daging. Tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Roh tidak bisa bertobat. Tapi kita masih lengkap malam ini. Amin. Masih lengkap. Penjahat ini sudah secara jasmani, waduh, sudah secara rohani dia jahat, najis, neraka. Secara rohani gagal, ya, air mata, malu, wah sudah macam-macam. Secara jasmani sudah hancur lebur, ya, gagal total dan. Tapi dia bisa mengaku dosa kepada Tuhan, ya, bisa mengaku dosa kepada Tuhan. Ayo malam ini kita juga bisa hidup benar. Sudah itu tidak berbuat dosa lagi. Hidup benar. Ini mujizat. Dia masih punya tubuh. Sudah tinggal megap-megap. Mungkin Yesus. Mungkin sudah mau mati. Tapi masih punya tubuh. Bisa bertobat. Amin. Bisa bertobat. Bisa ngaku. Bisa bertobat. Berhenti buat dosa. Bertobat dan hidup benar. Mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Mulai hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ayo malam ini kita juga. Kalau malam ini mujizat rohani terjadi, kita bisa ngaku dosa, bisa hidup benar. Suasana apa yang kita alami sekarang? Suasana penjahat itu, air mata, pasti nangis. Pasti. Keluarganya nangis, dia nangis. Tidak ada harapan. Gagal. Malu. Semua campur aduk. Tapi bisa dirubah menjadi suasana Firdaus. Amin. Suasana Firdaus. Mujizat jasmani. Ayo, apa yang sudah gagal, malu, banyak air mata, penderitaan, kesusahan, bisa menjadi suasana Firdaus. Suasana kebahagiaan. Suasana Firdaus segala-galanya ada. Tuhan bisa memberikan kepada kita. Semoga kita mengerti. Pintu Firdaus dibuka oleh Tuhan malam ini. Suasananya turun di tengah kita. Ayo, suasana penderitaan, air mata, kegagalan, malu dan lain-lain. Semua dirubah menjadi suasana. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sama mulia, sempurna. Dan kita akan terangkat di awan-awan tadi. Wahyu 19. Dengan suara desau air bah. Haleluya. Pintu Firdaus betul-betul terbuka. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Pertemuan di udara antara Yesus dengan kita. Yesus kepala, kita tubuh. Yesus suami mempelai pria, kita mempelai wanita. Di awan-awan. Sesudah itu pintu Firdaus terbuka. Kerajaan 1000 tahun damai, kita masuk di situ. Sesudah itu pintu surga terbuka. Kita masuk Yerusalem baru. Kerajaan surga selama-lamanya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ayo, ya, biarpun firman keras, suara Yesus bagaikan desau air bah, sangat keras, menakutkan, mungkin, mengerikan, air bah, ngeri, ya. Tapi untuk menolong kita supaya tidak dihukum, tapi disucikan sampai terangkat di awan-awan, menyembah dengan haleluya. Mulai sekarang, ayo menyembah dengan haleluya.
apapun keadaan kita. Asal kita takut akan Tuhan, buang dosa, taat, setia, taat, sudah. Sembah Dia aja. Yesus tolong, kita berusaha boleh silakan. Tapi banyak menyembah Dia, Sang Raja. Dan Sang Raja akan memberkati kita, akan menolong kita. Sang Raja juga akan mengadakan mujizat di tengah kita. Terutama kita bisa mengaku dosa, mujizat rohani, hidup benar, dan mujizat jasmani. Suasana apa di dunia ini yang sudah membuat kita mungkin putus asa, wah ingin mati aja susah, sudah pahit, menjadi suasana firdaus malam. Sampai menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, kita diubahkan menjadi sama dengan Dia. Kita terangkat di awan-awan, masuk perjamuan kawin anak domba, pintu firdaus terbuka, dan pintu surga terbuka selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Saya juga duduk tidak apa-apa. Yang tidak bisa berlutut duduk saja. Yang berlutut spon-spon tolong dibagikan ya. Spon-spon tolong dibagikan, masih ada di depan ya. (58) Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ayo sembah Dia malam ini dan Tuhan akan tolong kita. Masih ada di depan sini spon ya. Yang kurang di depan. Kaulah Tuhanku, Kau spon ini. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, jangan ragu-ragu. Kaulah penjahat bisa ditolong. Kita pelayan Tuhan pasti ditolong. Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku. Serahkan pada Dia. Orang lain mungkin tidak mau tahu, tidak ada yang tahu kesempatan bersama Dia, berseru kepada Dia. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Jangan berharap lain, berharap Tuhan, sembah Dia nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan
Sembah Yesus Sang Raja. Mampu melakukan semua. Membuka pintu surga bagi penjahat, apalagi bagi kita pelayan Tuhan. Dengan haleluya. Kita sembah Dia sekali lagi dengan haleluya, sampai mantap sembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Hanya Engkau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, haleluya, ya laga, haleluya. Haleluya, ya laga, haleluya, Yesus, haleluya, 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 ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Ya Raja, Engkau Raja kami, Tuhan.
Engkau Raja kami Tuhan.
Kami menyembah Engkau. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah. Haleluya. Yesus, haleluya. Ya Raga, Ya Raga, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, haleluya. Ya Lawasa, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja kami, mempelai kami Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
Hanya Engkau Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah. Ya Nasa, ya Nasa. Ya Nasa, ya Nasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Laga. Ya Laga. Haleluya. Haleluya. Ya Nasa. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Engkau tidak biarkan kami Tuhan penjahat, Engkau melawat Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasu, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memberkati kami, menolong kami, Engkau mendengarkan mujizat Tuhan, membuka pintu Firdaus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu, Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Biar doa penyembahan bagaikan asap dupa harum di hadirat-Mu. Engkau Sang Raja melawat kami malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Sambil bangkit berdiri di tempat yang ada. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Sungguh-sungguh ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia, serahkan kepada Dia. Penjahat bisa ditolong, apalagi kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan mengadakan mujizat. Dengan jika mau mengangkat tangan tanda tidak mampu, angkatlah dua tangan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua. Kesempatan Tuhan yang tahu malam ini. Orang lain tidak mau tahu, Tuhan yang tahu. Sekali lagi. Serahkan semua kepada Dia. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Sang Raja ada di tengah kami. Haleluya, haleluya. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami, jamah haleluya. Mujizat terjadi, pertolongan-Mu terjadi, berkat-Mu dicurahkan di tengah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Penjahat bisa ditolong, kami semua ditolong oleh Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu di dalam kami semua. Terima kasih, terima kasih. Biarlah hari-hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga kami bisa menyembah Engkau Sang Raja, dan Engkau selalu melawat hidup kami. Engkau tidak biarkan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian gembalakan kami semua, baik di sini di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, baik di Medan, baik di mana-mana, di dalam negeri, luar negeri. Mereka yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan Sang Raja mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Jiwa-jiwa yang sudah undur di sini, di Malang, di Medan, di mana-mana, Kau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa digembalakan, dijadikan anggota tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam
nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Tuhan, nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua sebelum Engkau datang. Kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah tolong Tuhan. Menjual rumah tanah tolong semua. Tepat pada waktunya Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mencari pekerjaan, buka jalan tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi, menghadapi ulangan harian, menghadapi ujian praktek Tuhan, Engkau tolong semuanya. Ujian sekolah tolong, skripsi, tesis, disertasi, UTS, UAS, semua Engkau tolong. Beri hikmat-Mu, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak kecil, ampuni semua. Engkau jamah kami semua Tuhan. Baik Bapak Santung, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Okten, Bapak Buwono. Engkau jamah juga Bapak Amin Tuhan. Kami serahkan pendeta yang sakit, pendeta Nadia juga, Suparji, Rudi Mamesa, John Dimer juga, Christopher, Engkau jamah juga. Ibu-ibu juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Isarini, Ibu Liang juga kami serahkan. Ibu Rianto Engkau jamah Tuhan. Ibu Sin Engkau jamah. Bapak Ibu Yunus Taruh Engkau jamah juga. Ibu Untung, Ibu Darmono, Ibu Agus Engkau jamah. Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Eni Engkau jamah juga. Ibu Rahel, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi dan lain-lain. Ampunilah kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Terima kasih. Beri kami sehat, kuat, bisa panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Baik di Surabaya, di Malang, baik di Mojokerto, Engkau tolong juga. Di Medan, Engkau tolong juga Tuhan. Di Palangkaraya, Engkau tolong. Di Jakarta, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Di India juga, di Sri Lanka, Engkau tolong. Di Singapura, Engkau tolong semua Tuhan. Di mana-mana semua. Di Tarakan, Engkau tolong di Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu semua. Terima kasih. Buka firman, buka jalan. Banyak hamba-hamba-Mu yang datang untuk masuk pembangunan tubuh-Mu. Engkau tolong di Surabaya untuk gedung dan lain-lain. Tolong buka jalan semua. Terima kasih. Syukur kepada banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban khusus malam ini dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Surabaya bulan Mei yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari. Kita nyanyi 170, ku datang ke hadirat-Mu. 170, ku datang ke hadirat-Mu. Nyanyian rohani. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi,
sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Kor sekali lagi, ku sembah Kau. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:04 dialihkan di Malang, bersama kebaktian peneguhan pemberkatan nikah di sana. Kami mengharapkan semua jemaat bisa hadir ke sana. Jam 5:04 dilanjutkan dengan resepsi di Hotel Kartika Graha. Ya, semua bisa diundang. Yang tidak terima undangan mohon maaf. Ya, semua diundang ke sana. Baik, Tuhan memberkati. Yang tidak ada transportasi silakan mendaftarkan diri untuk diaturkan semuanya. Baik, Tuhan memberkati. Minggu tetap ibadah jam 6:45 kebaktian umum. Sekolah minggu 4:30 sore. Sekolah minggu jam 6:45 kebaktian umum. Baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Bantu doa untuk penggunaan gedung di Surabaya ini untuk tanggal 14-15 Mei. So, ya. Untuk square ballroom yang dulu kita pakai tidak bisa. So, tanggal 15-nya dipakai. Saya maunya ke tanggal tanggal 1, tapi hari buruh. Mungkin ada demo itu ya. Kalau hari buruh kurang baik, tapi kita cari gedung lain aja. Ya, kita cari gedung lain. Jadi biarlah Tuhan yang tolong semuanya. Ada beberapa penawaran kita doakan semua. Ya, supaya Tuhan tolong semuanya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Juga jangan lupa kebaktian di Mojokerto, kebaktian pasca persekutuan di Mojokerto 11 April yang akan datang. So, ya, jika saudara mau ikut segera mendaftarkan diri untuk diaturkan transportasinya. So, ya, baik, Tuhan memberkati semua. Yang berulang tahun hari ini dari Malang semua. Dari Bapak Roy Samuel, Ibu Ellen Puspasari, Ibu Made, Bapak Dr. Yohanes Mulyadi Pranata, tanggal 26 Maret. Baik, Tuhan memberkati. Yang dari sini 27 Maret Levino Karis Nugroho sekolah minggu, Ferdo Gunawan Lemina sekolah minggu 28, Isa Christian 28, Ibu Marta Silvia, Ibu Ditjon 29, Ibu Lindia, Ibu Hari 29, Bapak Antonius Yuwono Pamujiarjo 29. Ini semua bersamaan di Kartika Graha semua. 29 Maret. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, disebut namanya atau tidak, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, keagungan nama Tuhan sampai Tuhan datang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Hari Sabtu kami bisa bersama-sama bahagia di Malang Tuhan. Tuhan memberkati semua, Tuhan buka jalan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Baik kami dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, dari Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya,
sekitarnya Engkau jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan-Mu. Juga sidang jemaat yang dari luar kota, luar pulau akan kembali ke Surabaya, naik pesawat darat, semua Engkau jaga, lindungi. Dari Bali, keluarga Ripka, Engkau juga lindungi, sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.